Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Novadiola. Saya dari jurusan manajemen semester 5 kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari lisensi. Secara umum, arti dari kata lisensi ini yakni sebuah bentuk dari suatu penyerahan hak atas sesuatu dari pihak satu kepada pihak yang lainnya yang dapat diikat dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut bisa berupa suatu hak atas apapun seperti misalnya hak atas barang, hak atas cipta atau karya, hak untuk pembuatan atau produksi, seperti misalnya hak atas barang, hak atas cipta atau karya, hak untuk pembuatan atau produksi, serta masih banyak lagi yang lainnya. Lisensi ini mempunyai sebuah undang-undang yang disebut juga dengan haki, yaitu hak atas kekayaan intelektual. Pihak yang memberikan sebuah lisensi disebut dengan lisensor. Sedangkan untuk pihak yang menerima lisensi disebut dengan lisensi. Maka secara tidak langsung istilah lisensi ini sudah mengarah kepada penjualan atau izin untuk menggunakan hak paten dan hak untuk dapat menggunakan merek dagang. Selanjutnya ada manfaat dari lisensi. Manfaat lisensi untuk penerima lisensi yaitu mereka bisa memakai merek pemberi lisensi dengan aman dan legal. Menjadikan penerima lisensi juga dapat menjalankan usahanya dengan lancar. Terlebih apabila merek yang dipakai sudah sangat terkenal dan mempunyai suatu reputasi yang bagus di mata konsumen, maka akan memperoleh banyak keuntungan dalam menjalankan suatu usahanya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh untuk si pemilik lisensi seringkali akan memperoleh sebuah royalti yang besarnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik lisensi dan penerima lisensi. Selanjutnya ada jenis-jenis lisensi. Yang pertama yaitu ada lisensi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Salah satu jenis lisensi yang hak atas kekayaan intelektual ini seperti lisensi pada software komputer. Yang memberi lisensi ini akan memberikan suatu hak pada para pengguna untuk bisa memakai software. Lisensi hak intelektual ini juga biasanya memiliki beberapa peraturan di dalamnya seperti syarat dan ketentuan daerah penggunaan, pembaruan, dan sebagai syarat-syarat lainnya yang sudah ditentukan oleh pemilik lisensi tersebut. Lisensi bidang pendidikan. Biasanya pada lisensi jenis ini yaitu akan berbentuk gelar akademis seperti sebuah perguruan tinggi atau juga universitas sebagai yang mempunyai lisensi akan bisa memberikan gelar pada seorang untuk menggunakan gelar akademisnya setelah belajar atau juga menimba ilmu dalam jangka waktu tertentu di perguruan tinggi atau universitas tersebut. Dapat juga gelar akademis tersebut diberikan pada seseorang sebagai suatu bentuk penghargaan. Terus ada lisensi merek barang atau dan jasa. Pemilik lisensi ini bisa memberikan suatu lisensinya atau sebuah surat izin kepada seorang atau juga pada perusahaan dengan tujuan supaya seorang atau satu perusahaan itu juga bisa menjual produk atau jasa di bawah pemilik lisensi merek dagang tersebut. Dengan lisensi jenis ini, maka pemakai lisensi juga bisa menggunakan merek jasa atau merek dagang lisensi dengan tanpa ada rasa khawatir atau takut untuk dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi karena sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari pemilik lisensi. Selanjutnya ada lisensi massal. Lisensi jenis ini biasanya terdapat pada suatu software komputer di mana lisensi diberikan oleh pemilik lisensi pada perorangan untuk dapat menggunakan software komputer tersebut. Lisensi secara rinci pada umumnya tertulis dalam UND User License Agreement atau EULA yang terdapat di dalam software tersebut. Yang terakhir ada lisensi karya seni dan karakter. Pemilik lisensi ini bisa memberikan izin pada seseorang atau suatu perusahaan sehingga bisa menyalin dan menjual hak cipta yang ada di dalamnya. Terkandung material seni dan karakter seperti pada suatu perusahaan yang bisa memproduksi atau juga memasarkan mainan dengan karakter Nobita dalam memproduksi dan memasarkan mainan karakter tersebut, maka sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pencipta karakter tersebut. Selanjutnya ada contoh lisensi dari era digital. Yang pertama, lisensi perangkat lunak. Lisensi ini biasanya berasal pada suatu sistem operasi Windows. Lisensi ini tertanam di dalam sebuah mesin PC. Misalnya saja seperti laptop baru dengan Windows pre-install, maka lisensinya hanya berlaku pada laptop itu saja. Terus ada freeware. Freeware adalah suatu perangkat lunak yang berhak cipta gratis untuk digunakan seorang, tidak perlu repot mengeluarkan biaya untuk bisa menggunakan beberapa.
Contohnya freeware diantaranya yaitu LibreOffice, Dropbox, Avast Free, Chrome, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada shareware. Shareware ini gratis digunakan tanpa biaya seperti halnya freeware. Namun shareware pada umumnya banyak batasnya karena penggunaan serta fitur-fiturnya. Supaya penggunaan softwarenya tidak dibatasi, caranya ialah membeli lisensi dengan versi lengkapnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.